Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nama saya Adalah Mutaki. Saya akan menjelaskan bab 6 yaitu tentang internet gateway. Ya teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit tentang internet gateway. Ya, kita lanjut aja ke materinya. Di sini ada outline-nya. Yang pertama ada pengenalan internet gateway, yang kedua ada konfigurasi WAN dengan metode manual, yang ketiga ada tahapan konfigurasi NAT, yang keempat konfigurasi LAN, konsep konfigurasi WAN, konfigurasi NET, konfigurasi WAN, dan metode DHCP sekalian. Terus ada NAT trick dan perapihan konfigurasi. Yang terakhir ada RP. Itu outline-nya teman-teman. Next, kita yang ke selanjutnya ada pengenalan internet gateway. Yang pertama, terdapat 3 PC client, 1 switch, dan 1 router. Metode yang terhubung ke internet ISP goalnya yang router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan sharing ke client, sehingga kumpulan PC client bisa akses ke internet. Inilah yang dinamakan konsep internet gateway, yaitu menjadi router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada client, sehingga jika kita rangkum bahwa network environment, kita bisa akan akses internet baik dari sisi networking tool maupun sisi klien. Yang terakhir ada, jadi kalau sisi klien bisa menginternetan melalui metode, maka router kita sudah bisa disebut sebagai internet gateway. Ya, itu penjelasannya dari pengenalan dulu internet gateway-nya itu teman-teman. Ini ada metodenya, ada sini seperti ini contohnya teman-teman. Ya, next kita pada bab selanjutnya, yaitu tahapan konfigurasi NAT. Itu yang pertama ada 1 konfigurasi WAN, yang kedua DHCP client yang disebut juga ISP memberikan DHCP server, yang ketiga IP address, yang keempat gateway, yang kelima DNS, yang ada manual, ada 3 konfigurasi NAT, CAN on interface, action, 2 configuration, terus konfigurasi IP address yang mengarah ke client PC. Yang terakhir ada konfigurasi DHCP server. Terus tahapan konfigurasi WAN. Konfigurasi WAN wide area network adalah pengaturan dan menyusun perangkat serta layanan yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer yang lebih luas, yang dapat mencakup berbagai lokasi geografi. Dalam konteks ini, WAN dapat menghubungi berbagai jaringan lokal, yaitu LAN yang berpisah oleh jarak yang jauh, misalnya antar kota, negara, atau benua. Itu yang pertama ada teknologi penghubung WAN, yang kedua ada pengatur IP addressing, yang ketiga ada pengatur alamat dan routing, yang keempat QoS yaitu quality of service, yang kelima ada keamanan WAN, yang keenam ada manajemen WAN. Itu jadi penjelasan dari tahapan konfigurasi WAN, yaitu teman-teman ya segitu ya teman-teman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi yang saya bisa sampaikan yang segitu teman-teman. Next, kita pada bab selanjutnya, itu ada konfigurasi WAN dengan metode WAN. Konfigurasi WAN dengan metode DHCP client melibatkan pengaturan perangkat seperti router untuk menerima alamat IP secara otomatis dari penyedia layanan jaringan. ISP menggunakan protokol DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam konfigurasi WAN dengan metode WAN. Konfigurasi WAN dengan metode DHCP client melibatkan pengaturan perangkat seperti router untuk menerima alamat IP secara otomatis dari penyedia layanan jaringan. Itu ISP menggunakan protokol DHCP. Itu DHCP yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam konfigurasi WAN menggunakan DHCP client. Yang pertama ada koneksi fisik, yang kedua ada masuk ke antara muka router, yang ketiga ada aktifkan metode DHCP client, yang keempat ada verifikasi konfigurasi, yang kelima ada pengaturan DNS, yang keenam ada pengujian koneksi, yang ketujuh ada konfigurasi keamanan, yang kedelapan simpanan konfigurasi. Yaitu pengonfigurasi WAN dengan DHCP client memungkinkan router secara otomatis menerima alamat IP dari penyedia layanan jaringan yang disebut ISP tanpa perlu mengonfigurasi alamat IP secara manual. Ini mempermudah pengaturan jaringan, terutama jika Anda tidak memiliki alamat IP statis. Perhatikan juga untuk memeriksa mengonfigurasi keamanan jaringan.
dengan konfigurasi WAN. Itu ya teman-teman dari penjelasan konfigurasi WAN dengan metode WAN. Ini ada konfigurasi WAN dengan menggunakan DHCP LAN. Ini langkah-langkahnya ada 6 ya teman-teman. Next kita lanjut kepada bab selanjutnya, yaitu konfigurasi LAN. One Wide Area Network dengan metode manual bisa dilakukan pada perangkat jaringan seperti router atau modem untuk menghubungkan jaringan lokal LAN dengan jaringan keluar seperti internet. Berikut ini adalah langkah-langkah umum yang bisa diikuti untuk melakukan konfigurasi WAN secara manual. Yang pertama, masuk ke router atau modem. Yang kedua, ada konfigurasi. Yang ketiga, masukkan pengaturan WAN. Yang keempat, ada protokol koneksi. Yang kelima, simpan dan terapkan pengatur. Yang kelima, verifikasi kode. Terus yang terakhir ada mengecek jaringan tersebut itu. Nah, itu dari penjelasan konfigurasi LAN teman-teman. Nah, boleh diikuti ya teman-teman melakukan secara untuk melakukan konfigurasi WAN secara manual ini teman-teman ya. Boleh diikuti ya teman-teman di cara-caranya ya. Kita next ke bab selanjutnya. Itu konfigurasi NAT. NAT yaitu NAT suka disebut Network Addressing Translation, adalah teknik yang digunakan dalam jaringan untuk mengubah alamat IP pada paket data yang melalui router atau perangkat jaringan lainnya. NAT memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal seperti LAN untuk menggunakan satu alamat IP publik ketika mengakses internet. Konfigurasi NAT pada router sangat penting dalam jaringan yang terhubung ke internet. Itu ada langkah-langkah. Yang pertama, ada masuk ke router. Yang kedua, temukan menu NAT. Yang ketiga, konfigurasi mode NAT. Yang keempat, ada aktifkan NAT. Yang kelima, konfigurasi static NAT. Yang keenam, konfigurasikan forwarding. Yang ketujuh, simpan dan terapkan pengaturan. Yang kedelapan, verifikasi koneksi. Yang kesembilan dan yang terakhir, mengatasi masalah. Jadi itu penjelasan tentang konfigurasi NAT yang disebut Networking Addressing Translation ya teman-teman. Ini dia yang ada langkah-langkahnya teman-teman itu ya nih. Contoh langkah-langkahnya seperti ini ya, yang ada yang nah teman-teman boleh diikuti langkah-langkahnya. Kita next ke bab selanjutnya, itu ada NAT trick yang tahu NAT hanya untuk tertentu. NAT hanya untuk user tertentu, yaitu IP untuk prewell yang NAT bisa ke IP, lanjut ke prewell, terus yang terakhir ke NAT yang bisa akses internet hanya PC tertentu. Bisa lakukan definisi IP pada SRC address NAT ya. Itu ya teman-teman, ya sama aja. Oke, ke bab selanjutnya ada konfigurasi LAN. Perapian konfigurasi NAT sangat penting untuk memastikan jaringan berjalan dengan efisien, aman, dan mudah dikelola. Berikut adalah beberapa langkah-langkah untuk merapikan konfigurasi NAT dalam jaringan agar lebih terstruktur, aman, dan mudah dipelihara. Terus langkah yang pertama ada langkah-langkahnya ada penggunaan nama dan deskripsi yang jelas. Yang kedua, pengelompokan aturan NAT. Yang ketiga, optimalkan pengguna IP publik. Yang keempat, pengaturan keamanan. Yang kelima, pemeliharaan dan pembaruan. Yang keenam, manajemen koneksi dan traffic. Yang ketujuh, penggunaan dokumentasi. Yang kedelapan, menjaga ketertiban alamat IP dan rentang. Terus yang kesembilan, yang terakhir, cek penggunaan IP publik. Nah, itu langkah-langkahnya ya teman-teman. Terus perapian konfigurasi NAT mencakup pengelolaan, pengorganisasian, dan pengaturan aturan NAT secara efisien, aman, dan terstruktur. Dengan melompokan aturan NAT berdasarkan fungsinya, menjaga keamanan jaringan, serta selalu memperbarui dan mendokumentasi konfigurasi, dan dapat memastikan bahwa jaringan tetap berjalan lancar, mudah dipelihara, aman dari potensi ancaman. Ya, itu dari penjelasan saya tentang konfigurasi LAN ya teman-teman. Jadi ya seperti itu ya teman-teman. Ini tuh ada langkah-langkahnya di sini ya teman-teman. Ini bisa dilihat nih. Ini penjelasannya teman-teman. Seperti itu ya. Kita next ke bab selanjutnya, yaitu konsep ARP. ARP kepanjangan dari Addressing Resolution Protocol. Ya,
itu kebanyakan IP yaitu dari Addressing Resolution Protocol. Ya teman-teman, yang pertama digunakan untuk mapping IP address, yaitu mapping IP address atau layer dengan mesh address layer 2 untuk menghubungkan kedua device. Informasi ARP keduanya harus saling memiliki. ARP bekerja secara dinamik yang disebut otomatis ya. Semua interface memancarkan ARP yaitu enable atau disable ya. Terus yang terakhir dapat juga dikonfigurasikan secara manual static ARP. Yaitu mungkin dari saya tentang penjelasan ARP itu, konsep ARP itu yang saya tahu cuma gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf bila kurang penjelasan saya, jadi saya cuma bisanya gitu ya teman-teman ya. Terus yang terakhir, terima kasih sama teman-teman. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.